Doa dulu, baru sambutannya. Doa dulu baru sambutan. Iya, terlupa kayak kemarin kan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan pembahasan membagikan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Tuti Handayani SPD. Nah, sebelumnya pembukaan oleh protokol saya anggap selesai. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Yusuf S. Maaf. Yusufnya semalam. Nggak semalam. Silakan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karanganyar dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Agustori Melodari kepada Bapak Imam Presiden. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua ya, Kombel Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Tanah Merah. Kemudian yang sama-sama kita banggakan CGP kita, Ibu Tuti Handayani dan Ibu Hanifah Amatullah. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pagi hari ini kita masih berikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga kita dapat berkumpul di ruang serbaguna SMP Negeri 1 Tanah Merah ini dalam rangka in-house training. Kemudian yang berikutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, di mana pada hari ini merupakan program gitu ya, program daripada CGP itu pengimpasan ilmunya kepada kita. Nah, itu ya, pengimpas sama dengan pemberi juga mengimpas namanya kan. Nah, sehingga nanti ilmu-ilmu yang diberikan ini sudah jelas mendukung semua pekerjaan kita sehari-hari sebagai guru gitu ya. Apalagi kita ini nanti ya tidak mau tidak mau kita akan melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi masalah ilmu yang disampaikan ini jelas
semuanya materi-materi itu berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Nah, di mana juga pada pagi ini sebetulnya terjadi dua kegiatan. Yang pertama IHT yang berhubungan dengan Kombel, komunitas belajar. Nah, kemudian juga digabungkan dengan praktek berbagi praktek baik kepada kita semuanya oleh CGP kita, memang program mereka. Nah, kemudian juga kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwa katanya hal seperti ini juga bisa sebetulnya sekalian ya, di samping guru CGP dia praktek sama kita, kemudian IHT juga berjalan, kemudian juga apa juga bisa diperoleh ini sebetulnya yang namanya sertifikat gitu ya. Namun ya mungkin sekarang tidak diberikan sama kita. Kenapa? Kita kemarin dalam RHK kita kemarin hanya membuat 3 kali pertemuan semuanya dalam Kombel itu. Nah, jadi meskipun sekarang kalau diberikan, kalau dikirim pun ke dalam apa kita, PMM kita pun dia tidak akan berlaku ya. Nah, namun kita harap pada hari ini yang mungkin ilmunya yang akan disampaikan oleh ibu-ibu CGP ini. Nah, untuk itu saya mengharap kepada kita semuanya Pak yang hadir pada hari ini, marilah kita ikuti HRT ini dengan serius, kemudian penuh semangat, dan kemudian juga perlu juga nanti tanggapan-tanggapan gitu ya, aktivitas daripada peserta sekalian. Nah, sehingga nanti acara hari ini betul-betul terlaksana dengan baik dan penuh semangat. Nah, sebab kemarin juga pendampingan apa kemarin namanya PP namanya kemarin ya. Nah, itu acara kemarin cukup meriah gitu, semangat. Kenapa? Ya karena semua itu juga serius mengikutinya, sehingga acara itu betul-betul semangat, betul-betul bagus gitu ya. Nah, jadi saya harap juga pada hari ini kita betul-betul serius, semangat. Kalau mau nanti ada waktunya dia ada permintaan pertanyaan atau jawaban oleh CGP kita, ya kita jawab, kita berikan respon yang positif pada mereka ini, sehingga mereka ini juga nanti hasilnya akan mendapatkan nilai yang baik untuk kegiatan mereka ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pagi ini. IHT untuk guru CGP saya buka dengan resmi. Ya, demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Rudy Handayani kepada Ibu Rudy. Dipersilakan. Ada boleh belakang kan? Iya. Boleh sana udah. Iya. Jadi orang lain. Iya. Kemarin dulu. Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah, Bapak Tony Milioneri. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai membagikan pemahaman dan penerapan budaya positif.
Langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8. Kita coba kupas sedikit satu persatu ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ke-8 ada segitiga restitusi. Lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada mandiri. Yang keempat ada bergotong royong. Yang kelima ada bernalar kritis. Dan yang keenam ada kreatif. Jadi di sini saya sedikit membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Karena memang ada anak-anak kita yang kemampuannya berbeda, ya kan? Seperti di kelas 11 IPS, kita sama-sama tahu di sana ada Riko yang punya kebutuhan khusus. Jadi bagaimana cara kita menilai Riko, tidak bisa kita samakan kita menilai dengan siswa yang lain. Atau ada siswa lain yang berkebutuhan khusus juga, atau dia terlalu pintar atau dia terlalu tidak mampu, itu tidak bisa kita samakan cara menilainya. Nah, disitulah maksud dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini jadi kita terkadang merasa kalau kita sebagai guru ini bisa mengontrol murid. Padahal ketika kita menyuruh siswa dan siswa mau melakukan itu siswa menginginkan dan dia mau dikontrol. Sebenarnya siswa itu tidak bisa dikontrol kalau dia tidak mau dikontrol begitu. Karena kadang-kadang memang ada anak yang membangkang kan Bapak Ibu. Nah, itu saat itu adalah dirinya tidak mau dikontrol oleh siapapun. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita membujuk-bujuk siswa, ayo nak kita buat ini, nanti ini nih. Nanti kalau kamu buat tugas nanti nilainya tidak remedial lagi. Kita bujuk-bujuk anak-anak untuk melakukan itu kan. Nah, terkadang bujukan itu ada yang mempan ke anak, tapi ada juga yang tidak. Jadi tidak semua hal yang kita pikir positif dan efektif itu tuh masuk ke siswa gitu. Jadi semua anak itu tergantung bagaimana dia ingin dilakukan gitu. Kalau kita mau bujuk dia, ketika dia mau nurut itu adalah keinginannya sendiri, bukan karena kita, tapi itu adalah kemauan anak itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini kadang-kadang kita apalah kayak gini nih, tak kasihan ya sama ibu-ibu, udah penat-penat, tendak juga belajar. Pernah kita ngomong kayak gitu kan? Di situ secara tidak langsung kita menanamkan rasa bersalah ke siswa. Dan itu sebenarnya membuat siswa itu merasa dirinya gagal menjadi siswa. Jadi cara memotivasi dengan cara itu juga tidak baik. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mentang-mentang kita udah gede, kita gurunya, terus kita memaksa siswa untuk melakukan hal yang kita mau. Jadi itu juga termasuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi itu
juga tidak bisa kita terapkan kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini bisa kita baca sama-sama. Realitas atau kebutuhan kita sama, sementara pada kenyataannya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya itu seharusnya sebaiknya begitu ya, kita melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal pada kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebaiknya yang kita lakukan itu seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, lanjut ke yang kedua ya Bapak Ibu, disiplin positif. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari disiplin positif ini yang kita harapkan adalah anak itu melakukan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Jadi dia mau belajar, dia mau buat tugas, dia mau ekskul, dia mau ngapa-ngapain di sekolah itu karena kemauan mereka sendiri, bukan karena ada imbalan atau adanya hukuman. Nah, ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, tidak memandang suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi ini salah satu contoh, ada 3 yang tuh dimasukkan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi setiap organisasi itu nilai kebajikannya beda-beda. Lanjut nih. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu contohnya kayak makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia tuh punya perasaan rasa diterima, dipedulikan orang, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Di situ ada harga diri, keinginan dia tuh untuk dianggap oleh orang lain, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya ada kesenangan. Kesenangan di sini ada bermain, humor, tertawa, antusias, dan sebagainya. Nah, tadi kan sudah kita lihat tuh ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita sama-sama ya kita lihat. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Dimas. Nah, ceritanya kayak gini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun.
Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia inginkan? Tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Ya di sini ada 4, karena kalau untuk yang pertama bertahan hidup tidaklah, kan dia tidak makan, tidak minum di sini ya. Yang keempat, coba kita identifikasi kira-kira Dimas ini ngapain gitu. Nih. Jadi mamanya tadi nanya kan, ngapa Dimas mau belajar nyetir mobil? Terus Dimasnya jawab kayak gini, menyetir mobil itu seru Bu. Nah kira-kira dia tuh sedang memenuhi kebutuhan apa? Lanjut. Tidak. Apa Bu? Kesenangan. Ada lagi yang lain? Ada yang kebebasan, ada yang kesenangan. Coba kita lihat bersama-sama jawabannya. Iya, kesenangan. Jadi dia bilang seru kali lah nyetir mobil tuh kan. Jadi dia merasa itu kesenangan yang dia didapatkan di dalam dirinya. Selanjutnya. Nah, kalau Dimasnya jawab kayak gini, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku Bu. Nah, jadi cinta kasih sayang kah? Bebas kah? Tadi senang udah ya? Atau penguasaan? Ayo kita lihat bersama-sama. Cinta dan kasih sayang. Jadi dia tuh ngerasa dia tuh bisa memberi itu ke teman-temannya, berbagi rasa cintanya tuh ke teman-temannya gitu. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi dia berbagi rasa senang, berbagi cinta, berbagi aku bisa loh naik mobil gitu. Itu kayak lanjut. Aku merasa bangga dan keren. Ya, bangga nih. Apa nih? Oke, kita lihat bersama-sama. Iya, penguasaan. Selanjutnya, aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka pakai mobil. Iya. Iya, kebebasan. Oke. Jadi udah paham lah yang mana bebas, mana kuasa, ya. Cinta dan kasih sayang. Oke, lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Oke. Jadi motivasi itu ada 2. Yang pertama intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Ekstrinsik itu ada 2 lagi. Ketika dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ketika dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Sementara di sini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih, yang sering kita lakukan di sekolah. Kira-kira yang kita lakukan itu hukuman kah? Atau konsekuensi kah? Atau restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, dia bersifat satu arah. Yang keempat, biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu, dia lebih terencana atau sesuai kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, perilaku guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, yang kita lakukan ke murid kita itu sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu dia lebih, kita udah punya kesepakatan kelas atau kita udah punya peraturan sekolah, mereka langgar, kita beri
sesuatu yang sesuai dengan aturan sekolah, itu bisa dikatakan konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba aja kita kasih hukuman tanpa ada kesepakatan apapun, itu termasuk hukuman. Kalau restitusi ini kita lebih ke ya Bapak Ibu, kita ajak anak berunding dulu baik-baik. Kita suruh anak cari solusi dari masalah mereka, itu termasuk restitusi. Nah, ini yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Aduh, aku susah betul nyebut ini dari tadi. 5 posisi kontrol itu ada 5 ya. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Jadi ini gurunya ya Bapak Ibu. Kita itu sebagai apanya? Sebagai penghukum kah kita? Sebagai pembuat rasa bersalah kah kita? Atau bisa menjadi teman juga kita kepada siswa? Atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini penjelasannya. Ini untuk yang penghukum ya. Guru berbuat, jadi guru yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir itu termasuk penghukum. Seperti misalnya gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan nilai kamu remedial nih. Pokoknya kalau nggak buat tugas nih apa nih? Atau ini nanti kalau terlambat terus nih keliling lapangan. Nah, itu misalnya kalau tidak ada kesepakatan sama sekali, nah itu kan termasuk hukuman dan itu sebagai penghukum, berarti kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang asik ceramah aja, sudahlah ceramah nyudut-nyudutkan siswa. Itu termasuk pembuat rasa bersalah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, contohnya gurunya ngomong kayak gini nih, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Atau tolonglah, kamu kalau tak buat nanti Bapak dimarahi kepala sekolah nih. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak menanamkan hal yang tidak baik ke siswa. Atau posisi kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nih kadang-kadang bantu-bantu siswa nih biar dia aman. Nah, ada juga yang kayak gitu mungkin ya. Nah, itu termasuk posisinya sebagai teman. Atau contohnya gurunya ngomong kayak gini, lakukan demi Bapak Ibu ya, atau ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi pemantau ini dia lebih begini. Kalau misalnya ada siswa berbuat salah itu, misalnya kita nengok nih, kadar hukumnya kamu memang salah nih. Nah, itu pokoknya dia tuh sesuai dengan aturan sekali, tidak mau sedikit pun melenceng dari aturan sekolah. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, misalnya gurunya ngomong kayak gini, apa peraturannya? Atau apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Atau apa yang sering terjadi sekarang? Nah, ini yang paling baik ya Bapak Ibu, sebagai manajer. Gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya gurunya ngomong kayak gini, apa yang kita yakini anak-anak? Atau apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Masya Allah, ini kita sebagai manusia yang baik banget kayak gitu. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi di sini kita membuat siswa kita nyaman. Nah, kita coba lihat. Tadi ada 5 ya posisinya kontrolnya. Di sini untuk yang pertama coba. Gurunya ngomong kayak gini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini dia sebagai apa? Sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Oke, good. Yang kedua, dia ngomong kayak gini lagi ibunya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Good, manajer ya. Yang ketiga, kamu tidak akan dapat nilai kalau tugasmu tidak selesai. Iya, ini sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus.
Tidak di sana terus. Penghukum nggak sih? Apa ibu bunda apa? Rasa bersalah atau rasa bersalah? Dia ada pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Ibu Dwi jawabnya apa? Tak sampai nih Bu Dwi, coba ngomong Bu Dwi. Oh, pembuat rasa bersalah. Kalau apa ayah Ajil apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, pembuat rasa bersalah nih. Selanjutnya, good ya Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Ayolah kerjakan demi ibu. Ayolah kerjakan demi ibu nih. Ya, sebagai teman. Pulang ganti sepatu. Peraturannya harus pakai sepatu warna hitam. Sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Karena dia sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang disepakati bersama, yang tidak membedakan ras, bangsa, suku, agama, dan lainnya, yang harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan kebiasaan berdisiplin positif. Jadi sifatnya keyakinan kelas itu dia berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi ini bisa kita terapkan di kelas-kelas ya Bapak Ibu. Misalnya membuat apa? Jadi keyakinan kelas itu ternyata beda dengan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dia lebih mengacu ke kalimat positif. Jadi kalau misalnya kesepakatan kelas kita lebih kayak gini, tidak boleh bolos, tidak boleh tidak kerjakan tugas. Nah, jadi kalau kesepakatan kelas lebih kayak gitu ya. Kalau keyakinan kelas tuh kita pakainya kalimat positif. Kalau tidak boleh bolos, mungkin kita ganti kalimatnya dengan setiap hari datang tepat waktu boleh, atau setiap hari harus sekolah, atau setiap hari harus hadir. Boleh juga. Jadi dia tuh tidak menggunakan kalimat negatif di dalam kesepakatan itu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan dengan tujuan agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Waduh, aku kira tak buat. Nah, untuk yang menstabilkan identitas, itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak yang udah buat salah nih, kita kembalikan dulu dirinya, dia udah ngerasa bersalah, dia udah ngerasa gagal, kita kembalikan dulu mentalnya supaya menjadi baik dulu. Guru bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah buat salah, jadi kita tuh kayak mendem-demkan dia gitu lah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau bisa juga kita ngomong kayak gini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kita balikkan dulu mental anak. Selanjutnya, pada tahap validasi kebutuhan,
Di sana kita membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Yang tadi ya, yang 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi anak tuh ternyata dia tuh buat salah karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Kalau dia nakal, bisa aja dia pengennya diperhatiin terus supaya dia dapat kasih sayang. Atau bisa aja dia tuh buat salah terus karena dia pengen punya temen yang pengen apa tadi 5 kebutuhan dasar? Oh iya, pengen bertahan hidup atau dia di rumah dia belum makan tuh, jadi hari itu dia kayak malak kawannya supaya dia dapat duit dan dia bisa makan. Nah, kayak gitu ya. Jadi guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Atau bisa saja kita bilang, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar hal lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kalau misalnya dia berkelahi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi kalimat-kalimatnya memang kalimat positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini gurunya bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, jadi kita memang harus buat keyakinan kelas nih supaya gampang kita. Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Atau ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi kayak gitu ya. Yang terakhir ini kita kayak memotivasi siswa. Memotivasi siswa supaya dia lebih baik lagi. Nah, baik Bapak Ibu. Pada tahap terakhir dari kegiatan segitiga restitusi, saya di kelas sudah mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita bisa lihat videonya bersama-sama. Nah. Apa sih yang gue omongin? Apa sih yang gue omongin? Dia lagi ngekat. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu sedikit saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Jadi si Azwa itu dia udah bolos, udah 3 kali bolos. Jadi saya coba menanyakan kenapa dia bolos. Terus saya mencoba memperbaiki. Ketika saya panggil mungkin dia gugup atau dia nggak enak hati. Aduh, kenapa nih dipanggil? Nah, di situ kan mentalnya nggak bagus. Jadi coba kita perbaiki dulu mentalnya. Kita bilang nggak apa-apa nak, buat salah nggak apa-apa. Tapi kan kita harus memperbaiki itu. Jadi seperti itu proses penerapan segitiga restitusi. Baru sama-sama kita cari solusi agar dia tidak bolos lagi. Nah, jadi begitulah penjelasan saya mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Sedikit ilmu yang saya miliki dari kegiatan pembelajaran CGP
modul 1.4 dan tadi sudah ada penerapannya juga. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Ya, Ibu Titin silahkan. Yo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saja kepada Ibu Tuti karena telah memberikan saya untuk bertanya. Jadi di sini saya melihat tadi sudah ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, dan ada teman, pemantau, dan manajer. Nah dari kelima posisi kontrol ini, yang manakah yang kira-kira yang paling baik atau yang lebih baik di antara kelima itu untuk diterapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Titin yang menanyakan tentang dari 5 posisi kontrol guru, manakah yang lebih baik? Nah, dari Bapak Ibu sebelum saya coba jawab, dari Bapak Ibu adakah yang mau menanggapi? Adakah yang mau menanggapi atau saya sudah paham betul nih? Kira-kira yang baik nih kayaknya ini deh gitu. Silakan Ibu Roshidah. Bapak. Oh, Bapak. Iya. Oke lah, saya coba menanggapi. Ada tadi 5 posisi kontrol gitu ya. Nah, sekarang manakah yang terbaik diterapkan dalam kelas kita selaku guru dalam kelas gitu ya? Iya, Bapak. Oh, ini mungkin menengok kepada situasinya gitu ya. Tengok situasinya. Ada tadi yang sifatnya hukuman, ya mungkin anak perlu itu yang diterima oleh anak itu gitu ya. Namun kalau sejauh dari segi yang paling bijaksana, yang paling halus, memang adalah posisi sebagai manajer memang lebih halus, lebih santun gitu ya. Namun ya dari tadi kan boleh semuanya dilakukan itu kan. Iya. Nah, cuma ya tergantung keadaan anak itulah. Kalau mungkin secara halus itu tak akan masuk gitu kan. Menurut kita kan sudah bisa juga menilai kepada anak gitu kan. Oh ini anak cocoknya dulu posisi hukuman aja dulu gitu kan. Nah, nanti baru tengok lagi keadaannya. Nah, jadi mana yang baik menengok kepada situasi pada saat itu aja. Tapi kalau menengok dari yang gambaran yang tadi itu hanya secara umum jelas bagus posisi manajer, lebih santun, lebih halus, lebih enak diterima gitu ya. Iya, Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Jadi Pak Tony mengatakan bahwa kita memposisikan diri kita itu sesuai dengan keadaan. Bisa sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Tapi yang paling bijaksana dan yang paling baik itu sebagai manajer. Bagaimana? Bapak Ibu? Jadi begitu ya, benar yang dikatakan Pak Tony? Oh iya. Apresiasi dulu untuk Pak Tony, terima kasih banyak. Jadi benar ya, dari kelima posisi itu yang paling seharusnya bisa kita posisikan ke diri kita itu adalah sebagai manajer. Untuk sekarang anak-anak itu memang kita ajak, kita biasakan dia untuk menemukan solusi sendiri dari masalah mereka begitu. Jadi setelah dia tahu apa yang harus dia lakukan, jadi besok-besok dia tahu nih, oh aku harus kayak gini, kayak gitu. Kita tanya dia baik-baik, kita kasih dia memberikan solusi sendiri atas kesalahan dia begitu. Ya, jadi di situ sebagai manajer. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu atau menanggapi? Oh, Bapak Rizky silahkan. Tidak sampai, Bapak Rizky. Nanya, udah mama belum? Oke, gue maju, Dek. Tak sampai serius. Kau duduk sini, Adek. Panjang kalinya sebelum saya bertanya, Adek sudah makan, Dek? Sudah, buatnya. Udah habis sepiring, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja yang saya
Ditanyakan tentang segitiga Restitusi. restitusi. Oke, ada 3 tahapan atau 3 langkah segitiga restitusi. Bagaimana kalau tahapan segitiga restitusi itu dilakukan secara tidak berurutan? Oke. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Jadi bisa atau tidak, begitu ya Pak Rizky ya? Bisa atau tidak tahapan segitiga restitusi itu dilakukannya tidak berurutan. Tadi kita udah sama-sama tahu kalau yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi dulu kesalahannya apa, yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi dari pertanyaannya Pak Rizky? Bisa atau tidak ya itu kalau kita tidak berurutan melakukannya? Bu Erni? Kalau Bu Erni jawabnya gimana? Oh? Buka kembali deh itu. Catat tadi. Validasi itu buka etika tadi. Jadi enak. Baik. Boleh. Bu Erni mau lihat dulu segitiga restitusinya. Iya, maksudnya ininya yang mau ini kan. Jadi tempatnya. Nah, ini tahapannya. Ada yang mau menanggapi? Bisa atau tidak? Tidak ada ya Bapak Ibu. Begini ya. Jadi untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini kita tidak bisa bolak-balik. Harus dari langkah pertama, kedua, dan ketiga. Karena kita perlu dulu memperbaiki mental anak, itu penting dulu. Karena dia ketakutan, dia tahu dia salah, dia tahu dia gagal. Nah, jadi kita harus memperbaiki mentalnya dulu dengan menstabilkan identitasnya. Jadi setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah, baru kita tanya ini salahnya tadi apa nak ya? Nggak apa-apa loh salah, tapi harus kita perbaiki. Nah, kayak gitu. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan, apa yang dia yakinkan solusi dari kesalahan dia begitu. Ya, jadi untuk segitiga restitusi ini ya Pak Iki harus sesuai dengan tahapan yang ada. Bagaimana? Selanjutnya masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Menghabiskan waktu sebenarnya nih, Bapak. 60 menit wajib, Pak. Oke, Ibu Cahaya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini ada segitiga restitusi. Pertanyaan saya, siapa sajakah yang berhak melakukan segitiga restitusi? Guru saja. Apakah itu boleh teman, atau guru, atau wali kelas, dan yang lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cahaya. Jadi, siapa sajakah yang boleh melakukan segitiga restitusi ini, gitu ya? Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu siapa sih yang berhak atau boleh melakukan segitiga restitusi ini di sekolah? Bu Mursyida, terima kasih. Menurut saya yang bisa melakukan segitiga restitusi ini semuanya, karena mereka yang terlibat dengan siswa itu kan semua guru. Kalau misalnya harus cuma guru BK aja, berarti tidak bisa seperti itu. Semua guru punya hak untuk melakukan segitiga restitusi. Oke. Terima kasih. Baiklah, jadi menurut Bu Mursyida semuanya berhak melakukan segitiga restitusi. Apakah ada yang lain? Kalau misalnya hanya guru BK saja yang melakukan segitiga restitusi, sepertinya guru lain tidak memiliki tanggung jawab memperbaiki siswanya, begitu ya.
Sementara memperbaiki akhlak dan memperbaiki kesalahan siswa itu kita semua sebagai guru, begitu ya Bapak Ibu. Jadi benar sekali, mau guru BK, mau wali kelas, mau waka, mau kepala sekolah, guru mapel, itu semuanya memiliki hak untuk melakukan segitiga restitusi. Baiklah. Sudah Induk. Sekian penjelasan saya mengenai membagikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau hadir dan memberikan tanggapan kepada saya. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran terus bagi saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Demikianlah tadi penyampaian materi pembahasan dari rekan CDP kita dalam bentuk aksi nyata beliau sebagai tugas pendidikan guru penggeraknya. Sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Kemana ketua kelas kita? Tidak. Kenapa? Oh, sakit. Kalau gitu wakil ketua kelasnya siapa? Oke, boleh langsung siapkan baju baru ya, Bu. Doa dulu ya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya, tadi Ibu sudah bilang kan kalau kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tidak tahu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang harus kita terapkan. Tidak membedakan antara agama, ras, suku, dan lain-lain. Jadi kita membuat keyakinan yang kita sepakati bersama dan itu harus kita terapkan, ya. Dan itu berisi nilai-nilai positif. Nah, sebelumnya kalian mendambakan kelas yang seperti apa sih? Maunya kelas kita ini maunya seperti apa? Nyaman. Oke. Apa lagi? Tidak panas. Oke, apa lagi? Bersih. Nah, itu kan sebuah impian kalian untuk kelas kalian. Dan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas melalui impian kalian. Ya. Jadi kalian tuliskan apa yang kalian mau tentang kelas kalian ini di sini. Nanti kita akan tempel di karton yang akan Ibu tempelkan di papan tulis. Siap? Ya. Satu orang satu saja. Nyaman. Saya ingin kelas saya nyaman. Saya ingin satu saja ya. Ya, satu orang satu. Oke? Mungkin belum ya.
Oke, boleh duduk selanjutnya. Silakan. Oke, selanjutnya. Baris nomor 3, selanjutnya baris nomor 4, silakan. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih semuanya sudah menuliskan apa yang kalian mau. Sekarang kita coba kelompokkan. Siapa tahu ada yang sama kan? Ini tidak contek-contekan kan? Ya. Sekarang kita baca sama. Ada lagi? Tapi sudah, saya ingin kelas yang bersih supaya bisa konsentrasi, oke? Saya ingin kelas yang bersih, sudah. Udah nggak sih? Ada lagi? Mengenai yang pertama mengenai menghargai. Siapa yang mau bicara duluan? Silakan katanya. Oke, Aida silakan. Saling menghargai guru dan teman di sekolah maupun di luar sekolah. Saling menghargai guru dan teman di sekolah maupun di luar sekolah. Oke. Yang kedua, mengenai kelompok atau oke, silakan. Bekerja sama untuk kelas. Oke, good. Yang ketiga, tentang fasilitas. Siapa yang mau? Silakan, siapa yang mau bicara? Oke, Andika silakan. Fasilitas kelas dan sekolah yang memadai. Fasilitas kelas dan sekolah yang oke, good. Yang keempat, Mengenai indah, kita mau kelas yang indah, kita mau kelas yang bersih, itu kita harus apa? Silakan. Ada yang mau? Oke, Iska. nama-nama yang piket melaksanakan tugas sesuai harinya. Nama-nama yang piket. Yang piket? Melaksanakan tugas sesuai harinya. Oke, ada lagi? Oke, Rian silakan. Dan berpakaian rapi. Berpakaian. Oke. Jadi kita punya berapa kegiatan kelas? 5. Oke. Sekarang kita akan tanda tangani dulu. Tanda tangani dulu kesepakatan kita. Kita tanda tangani bahwa kita sepakat ini akan kita terapkan di kelas maupun di luar kelas. Oke? Oke. Kita tanda tangan boleh? Dari sebelah sini silakan. Tanda tangannya. Lanjut. Yuk, langsung maju lagi semua.
Oke, sudah semua sudah tanda tangan? Sudah? Sekarang kita baca bersama-sama apa yang kita tulis tadi. Siapa yang memimpin? Saling menghargai guru dan teman di sekolah. Saling menghargai guru dan teman di sekolah Maupun di luar sekolah. maupun di luar sekolah. 2. Bekerja sama untuk kelas. Bekerja sama untuk kelas. 3. Fasilitas kelas dan sekolah yang memadai. Fasilitas kelas dan sekolah yang memadai. 4. Nama-nama yang bikin melaksanakan Nama-nama yang bikin melaksanakan tugas sesuai harinya. tugas sesuai harinya. 5. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ingat, karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kita 10 MIPA 2 harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mulai besok mau semua yang berpakaian rapi, yang pikir tidak lagi disuruh-suruh, saling menghargai, tidak boleh berantem, oke? Terima kasih untuk hari ini. Ini nanti akan kita pajang di salah satu pojok kelas kita supaya kalian selalu ingat. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.